sesuatu yang baru. Tujuannya kalau dari kacamata saya adalah tadi dana desa. Dana desa sekarang memang given. Memang diberikan, tapi kan nantinya kan kita nggak tahu, terserah yang memberi, maksudnya ke 5 tahun ke depan. Itu saja, karena nanti sistem sharing profit dengan BUMDes dan pemerintahan desa itu diatur dalam ADART. Ada sharing profit persentase. Kalau mau gajinya besar, besarkan omsetnya. Ya, betul. Kantorku. Mana nih? Sini? Ya. Jarak. Hari ini Allah menuntun saya ketemu dengan 40 milenial yang luar biasa ya. Saya berharap, ini harapan saya dulu ya. Ini harapan saya sebagai dari wakil rakyat di provinsi adalah bersedia nggak Pak Ku menularkan kalau saya kan menulis dalam rangka gagasan dan pemikiran. Tapi Pak Ku sudah mengimplementasikan di level desa ya. Bersediakah Pak Kuwu nanti misalnya dengan saya itu membuat satu pelatihan atau TOT atau apapun untuk teman-teman kades-kades yang memang ingin memiliki tadi kemandirian ekonomi, perekonomian di desanya. Baik, bersedia insya Allah. Ya, amin. Alhamdulillah. Bahkan saya untuk membina petani maggot saja, saya membina hampir 40 desa. Jadi awalnya sebetulnya saya belajar dari YouTube. Jadi saya pusing sampah organik mau diapain. Ternyata sering buka YouTube banyak manfaatnya juga. Iya betul. Nah saya belajar itu, kemudian saya berdayakan ada salah satu pengurus sampah yang tiap hari kerjanya ngambil sampah. Ini yang saya harus tolong nih. Kemudian saya beli papan cor, saya suruh buat tong ini ukuran 80 kali 1 meter itu ada 10. Saya modal sendiri, kemudian saya beli dari Pasuruan bibit maggotnya, telurnya Bu. Telurnya. Itu per gram harganya Bu. Per gram itu 5.000 kita beli. Saya beli 100 gram. Kemudian berbekal dari YouTube itu saya ajarkan untuk budidaya maggot. Ternyata berhasil. Berhasil, awalnya memang dicibir. Siapa sih yang mau bergelut dengan belatung, gitu, betul. kotor dan lain sebagainya. Efektif akhirnya bahkan kita kekurangan sampah. Makanya kalau ada hajatan di sini sampah berebut sampai pasea, saya sih ketawa aja. Saya ketawa aja karena mereka butuh untuk makan. Sekarang maggot fresh harganya 8-10.000 per kilo. Wow. Kemudian maggot kering yang dikeringkan itu harganya bisa 100-150.000 per kilo. Kemudian telurnya itu 5.000 per gram. Nah, mereka semua bisa hidup dari situ. Sudah bisa kebeli motor. Sekarang sudah jalan 2 tahun. Akhirnya saya ngadain pelatihan di desa. Kerjasama dengan Pak Elon Cartan di KMAS, di Dinas Pendidikan. Saya sebar melalui WA, ternyata banyak dari luar desa yang hadir. Ya sudah, mereka minta dilibatkan dalam satu kelompok. Ya sudah, saya rangkum semua. Karena mereka kebanyakan petani mandiri di desanya yang tidak didukung oleh pemerintah desa. Nah, akhirnya kita hire semua. Ya sudah kita bina. Bahkan terakhir ada anak Vespa Bu, anak pang ya. Ya, anak pang. Bertato, anting, bolong-bolong, datang ke tempat saya, mau belajar maggot. Wah, saya senang sekali. Jadi sekarang malah orang Cibimbing komunitas Vespa itu diminta sama salah satu desa di Luragung untuk mengelola sampah. Luar biasa. Nah, itu sekarang kita bina bagaimana sebetulnya mengalihkan perhatian dari narkoba. Iya. Bisa menghasilkan. Iya. Hampir 30 orang. 30 orang. Mereka dari anak Vespa. Anak Vespa itu. Anak Vespa Kuningan. Luar biasa. Sampai Paku kalau ada apa-apa bilang, wah
tenang aja. Kayak preman gitu. Iya, betul. Yang penting mereka teralihkan dari kebiasaan dari minum-minuman keras. Ya, betul. Dan sekarang yang terjadi, kalau malam itu mereka kekurangan pakan, itu datang ke TPA yang ada di pasar, Bu. Ngambilin sampah. Karena di desa nggak ada. Yang tadinya biasa ngangkut sampah berat, sekarang enteng karena isinya plastik, kardus ya. Yang beratnya sudah nggak ada. Betul. Kita minta ke warga untuk dipilah. Efektif dan bahkan dari Bandung sudah berjalan 1 bulan ini yang datang ke kami. Bulan Maret besok ada 3 desa dari Kudus mau studi banding ke Kertayasa soal budidaya maggot dan sistem informasi desa. Nah itu tadi. Nah jadi sebetulnya ini bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya persoalannya mindsetnya kembali ke kebijakan kepala desa masing-masing. Betul. UMD dalam rangka kemandirian perekonomian desa. Nah, yang kecilnya ini adalah tadi sampah. Sampah itu ini menjadikan sesuatu yang selalu bikin pusing kan. Ya Pak Ku ya, nanti saya ingin juga mengajak desa-desa yang lain. Baik. Nah, nanti di schedule lah seperti apa agar Kuningan ini tadi bisa bersih dari sampah, menjadi dari sampah menjadi manfaat, dari sampah menjadi emas kan gitu ya. Malah bisa ekspor juga ya. Bisa ekspor kan ya kan, dari sampah menjadi emas, dan BUMDes-nya itu menjadi salah satu tiang ekonomi ya, perekonomian di desanya, sehingga terciptalah lapangan-lapangan kerja, nggak usah kemana-mana di desa ini aja. Nah tadi terkait dengan pengelolaan tadi mungkin beras, kebutuhan sehari-hari, itu gimana di desa ini dengan hal tersebut? Kekurangan atau masih seperti apa? Sebetulnya kalau dimaksimalkan kebutuhan masyarakat dengan petani yang dihasilkan oleh petani, kekurangan, Bu. Kekurangan, jelas kekurangan. Hanya persoalannya masyarakat ini kan habitnya masih senang belanja keluar. Nah, tinggal kita memaksimalkan hasil dari bumi, hasil dari panen petani dimaksimalkan. Kita membeli dari petani, sehingga nanti beras itu dikemas menjadi beras sehat Kertayasa. Dijualnya ke siapa? Ke masyarakat kita. Belum bisa bicara maksimal karena memang harus bertahap. Dan saya selalu mulai dari hal yang kecil. Kalau mau skala desa harus dimulai dari 1 dusun dulu. 1 dusun dimaksimalkan, kemudian nanti merambah ke dusun yang lain. Nah, ini sedang embrionya sudah dimulai. Jadi beras kita kemas, kita jual gitu. Bertahap nanti masyarakat mulai mencintai hasil produk desa. Gitu. Jadi sebetulnya kebutuhan masyarakat tinggi. Bahkan ia tidak mencukupi. Cuma mindset petani pun senang dengan pihak luar, bandar, tengkulak. Sudah terbiasa, sudah terbiasa. Iya betul. Bang Emoknya. Nah ini. Jadi Bang Emok ini kan juga selalu menjadi persoalan ya. Di sini di desa ini bagaimana Pak? Dengan adanya BUMDes seperti itu, apakah berkurang atau bagaimana? Kita uang yang beredar di masyarakat pinjaman itu hampir 140 juta yang beredar di masyarakat. Sebetulnya bagaimana kita mengentaskan masalah tanpa masalah kan gitu, harus dengan solusi. Kalau kita memberhentikan Bang Emok, maka kita harus menghadirkan solusi. Hadirkan BUMDes, gantikan Bang Emok. Kan gitu ya Bu ya. Kalau kita stop dilarang Bang Emok, susah. Matiin orang. Maka desa harus hadir. Solusinya apa? Pinjam ke BUMDes. Nah, gitu. Memang ini butuh edukasi. Betul. Itu yang sedang kita lakukan. Ada juga habit masyarakat yang memang merasa sudah ketergantungan ke Bang Emok. Dengan Bang Emok. Sudah ketergantungan. Nah ini yang pelan-pelan kita bekerja sama dengan MUI, mengedukasi ke masyarakat. Lebih baik pinjam ke uang desa, BUMDes itu, daripada ke Bang Emok yang mencengkram dari sisi bunga dan sebagainya. Nah ya Bu ya, sebelum secara teknis. Pertama, BUMDes ini digadang-gadang menjadi ikon untuk pemberdayaan. Bagaimana desa menjadi kekuatan ekonomi. Karena pemerintah desa itu tidak boleh berbisnis. Kalau di negara ada BUMN, maka di desa ada BUMDes. Nah, BUMDes mendapatkan anggaran dari desa.
selain dari undang-undang BUMDes yang sedang dirancang draftnya, BUMDes sekarang akan melebur menjadi BUMDes bersama. Permodalannya itu dari BUMDes sekecamatan, satu kecamatan, juga ada dari UPK yang dulu PNPM. UPK itu nilainya PNPM modalnya besar, bisa 2 miliar, 4 miliar. Nah kemudian itu melebur menjadi BUMDes bersama. Nah, akan lebih mudah sebetulnya berbisnis, bahkan kita mau bikin bisnis SPBU misalkan bisa saja. Nah, bagaimana teknis desa membentuk BUMDes? Pertama, kepala desa membentuk kepanitiaan, panitia rekrutmen calon direktur BUMDes. Nanti kemudian informasi itu disebar ke masyarakat, kerjasama dengan kepala dusun dan RT RW. Kita menggali dari masyarakat yang punya potensi. Setelah itu, kita jadwalkan untuk tes tulis. Tes tulis. Setelah verifikasi berkas administrasi ada tes tulis. Yang kedua tes kompetensi, kemampuan, mindset. Calon direktur BUMDes itu punya daya usaha sejauh mana. Mau dibawa kemana desa ini dengan potensi yang dimiliki gitu. Nah kemudian yang terakhir ada tes wawancara. Siapa panselnya, tim seleksinya? Dari unsur DPMD, dari unsur pendamping desa, dari unsur masyarakat tokoh desa yang mempunyai kapasitas tentunya, sehingga pada akhirnya melahirkan satu direktur BUMDes yang betul-betul dari hasil seleksi yang sudah dilakukan. Nah, BUMDes mendapat anggaran dari desa, sehingga tiap tahun BUMDes harus melaporkan LPJ ke pemerintahan desa, dan desa memonitoring tiap bulan. Di sini ada cash opnam, ada stok opnam, gitu. Jadi pengawasan itu kita lakukan. Nah, pengembangan selanjutnya yang tadi saya sampaikan, BUMDes kerjasama dengan masyarakat dalam hal apapun, pemberdayaan, pertanian, kemudian sumber daya alam. Misalkan di sini ada 7 titik mata air, bisa diberdayakan menjadi air kemasan, misalkan PAMSIMAS melalui PAM, kita sudah kerjasama dengan PU tahun depan. Kemudian BUMDesmat yang sedang kita bangun tahun ini, itu ke depan ada sejenis, kalau saya menduplikasi di Jawa itu ada namanya Tomira, toko milik rakyat. Jadi semua produk masyarakat ya di Jogja ya, semua produk masyarakat nanti terjajakan di BUMDes. Yang selama ini jadi kendala produk-produk olahan masyarakat itu kok ini marketnya. Nah bagaimana kita publikasikan ke masyarakat kita sendiri, belajar untuk membeli dari BUMDes. Nah kemudian kendalanya, kehadiran BUMDes itu jangan sampai menjadi pesaing warung-warung yang ada di desa. Jadi nanti kita sudah mendata hampir ada 400 pelaku usaha UMKM di Kertayasa. Nah itu yang nanti akan kita ajak kerjasama dengan BUMDes. Mereka belanja ke BUMDes dengan harga spesial karena untuk dijual lagi. Bagaimana dengan masyarakat yang belanja ke BUMDes? Harganya sama dengan warung-warung yang ada di desa. Gitu. Nah kemudian BUMDes juga kerjasama dengan masyarakat setiap event, hajatan, kematian. Jadi BUMDes memfasilitasi kebutuhan, apapun itu termasuk yang tidak ada di BUMDes nanti difasilitasi. Setelah selesai hajatan baru bayar. Nah itu barangkali memang belum maksimal, tapi paling tidak embrionya sudah dimulai. Karena butuh waktu, saya pikir butuh proses untuk memaksimalkan potensi melalui BUMDes itu. Itu barangkali kalau sekitar BUMDes ke depan, dan memang rencana sejak tahun 2020 dana desa dipertanyakan apakah mau dikucurkan kembali atau tidak. Saya pikir saya sih optimis nggak bakal, karena undang-undang itu nggak mungkin dirubah lah, kira-kira begitu. Tapi wacana itu sempat ada, maksudnya pemerintah pusat menggenjot desa itu melalui BUMDes. Kalau kita tahu ada desa-desa yang sudah maju, misalkan Ponggok itu PADes-nya sudah sampai 7 miliar per tahun. Kemudian kalau di Kuningan ada desa Cisantana dengan hamparan alam yang sudah tersedia wisatanya, itu PADes-nya sudah hampir 2 miliar. Ya. Nah, Kertayasa saya betul-betul menggali potensi. Tidak ada wisata gitu. Kita mau bentuk wisata, nanti wisata sawah berbasis edukasi di sana. Bagaimana teman-teman anak-anak SD, anak-anak sekolah bisa
wisata sawah ke sana belajar bercocok tanam. Ada kerbaunya, belajar ini apa membajak sawah. Kemudian ada saung-saungnya di sana. Mirip-mirip Cikaso lah. Ya. Tapi lebih kepada edukasi Ya, tambahannya. betul. Nah, dengan begitu akan lebih mudah, kita tidak mesti nyari konsumen keluar desa karena orang di luar akan datang ke desa Ya, dengan adanya wisata. betul. Itu barangkali kalau sekitar BUMDes, jadi memang daya tariknya ada di BUMDes. Betul, Kuncinya, leading betul. sektornya ada di BUMDes. Sepakat. Coba saya di sini. Nah itu sudah kita hadirkan. BUMDes memberikan pinjaman yang sifatnya produktif ke masyarakat sehingga pelan-pelan bisa menggeser keberadaan Bang Emong. Itu maksud saya tidak bisa potong kompas dilarang Bang Emong masuk. Ya. Sementara desa tidak hadir. Ya, masyarakatnya resah. Ya, resah. Betul. Jadi harus dengan solusi. Ya. Itu yang dilakukan di sini, Bu. Oke. Memang belum maksimal. Belum. Tapi ya pelan-pelan memang. Tapi Pelan-pelan. paling tidak ini ada satu harapan atau ada satu gerakan Ya. untuk masyarakat itu menjadi pemilik Ya. desa Ya. sendiri kan gitu ya, tidak tergantung lagi dengan apapun ya, bukannya anti Ya. tapi mensejahterakan desanya sendiri. Berarti mensejahterakan dirinya dengan keluarganya dan masyarakatnya kan gitu ya. Nah sekarang menginjak ke teknologi informasi, itu siapa sih ininya kalau boleh tahu? Ya. Desainernya atau Desainernya sebetulnya kita memberdayakan asli orang Kuningan, oh bukan orang luar. Orang iya Jawa. iya. Itu dari Uniku, Bu. Dari Uniku dari Uniku itu wah, luar biasa. Dosen dan mahasiswa Uniku. Kita ajak kerjasama. Saya yang punya gagasan. Kemudian saya pingin room-roomnya seperti ini. Ada pelayanan, ada pengaduan, ada galeri terkait dengan foto, ada informasi berita. Ya. Kemudian ada sejarah desa, Ya. profil, data Ya, kependudukan, transparansi anggaran. Ya. Nah, kemudian saya minta ini juga berbasis website karena kalau hanya sekedar aplikasi yang diunduh dari Play Store itu kan sifatnya hanya privasi ya. Tapi website ini kan bisa diakses oleh Siapapun betul. termasuk ibu, termasuk menteri, bahkan presiden. Yang paling mudah mengakses desa ya dari digital itu. Iya betul. Nah itu terkoneksi ke website. Nah sudah berjalan 2 tahun, Ibu. 2020 kita launching aplikasi. Kalau diunduh di Play Store namanya Kertayasa Maju, Bu. Oke, nanti saya unduh. Kertayasa Maju, nama aplikasinya SIMAK, Sistem Informasi Masyarakat Kertayasa. Oke, baik. Pelayanan online, kemudian transparansi anggaran, kemudian berita dan lain sebagainya banyak. Simpelnya desa dalam genggaman, Kertayasa dalam genggaman. Nah, ini yang sebetulnya sedang digadang-gadang oleh pemerintah pusat kaitan dengan digitalisasi. Dan sebetulnya ini juga baru langkah awal saja, belum seberapa. Karena ke depan kita akan merambah ke data pertanahan. Pertanahan nanti sudah digital, begitu kita masukkan nomor persil sudah nanti tertuju, nanti ada monitor besar, klik ini rumah siapa, tanahnya atas nama siapa, gitu, jumlah volumenya berapa. Nah ke depan juga ada anjungan, Bu. Anjungan, jadi masyarakat yang datang ke desa ingin membuat surat hanya tinggal menempelkan KTP. Karena NIK itu sudah terkoneksi, nasional. Nanti muncul format surat yang baku, tinggal pilih menunya mau buat surat apa. Ngeprint sendiri, tinggal diklik, kemudian tanda tangan kepala desanya sudah barcode. Wah keren. Jadi sudah tidak lagi Iya repot-repot keren. lah. Iya yang ini itu ya betul. Wah keren sekali. Nah, itu luar biasa. Betul. Oke, jadi satu lagi tadi terkait dengan sistem informasi. Dalam tulisan saya itu beberapa hari yang lalu saya menyinggung masalah desa digital. Ya. Kan ditanya, Bu, desa digital teh yang seperti apa gitu kan. Nah, desa digital maksud saya yang sesuai tulisan saya atau pertanyaan dari media itu adalah BUMDes nantinya akan seperti Tokopedia desa.
ya kan? Kan mungkin Ya, kan? betul. Ya, jadi artinya seperti Shopee, karena Ya. Shopee sekarang ya saya tidak usah menyebutkan ini, tapi mereka kan sudah mulai juga masuk ke desa-desa. Betul. Ya kan, sudah memberikan pelatihan. Nah, saya berharap BUMDes ini akan bukan menggantikan ya, menjadi gitu ya marketplace Ya. dari masing-masing desa gitu kan. Mungkin ya Pak Ku, Mungkin. dengan adanya sekarang nanti tahapannya gitu kan, seperti itu yang menjual UMKM-nya, menjual pertaniannya kalau sudah tercukupi. Ya. Di dalam negerinya sendiri, di dalam desanya sendiri gitu. Betul. UMKM di sini juga tadi kan disebutkan akan ada jeruk Oh, ini apa namanya? Lemon tea. Ya, itu kan tidak menutup kemungkinan BUMDes akan menjadi marketplace-nya gitu. Gimana? Betul. Nah, jadi soal itu sebetulnya embrionya ada istilah COD ya. COD sudah mulai walaupun kita belum berbekal aplikasi yang khusus. Paling tidak ada WA Center. Sebelum running nih BUMDes Smart nanti dibekali dengan aplikasi. Jadi masyarakat bisa mengakses kebutuhan mau belanja seperti di Shopee ya. Belanja trigger gitu. Betul. Nanti masuk keranjang. Nanti akan seperti itu. Iya. Sama. Kita akan seperti itu dan BUMDes nanti akan mengemas kirim ke sana. Dusun Kaliwon, Dusun Pahit, di sana tinggal bayar. Betul. Gitu. Jadi memang sekarang serba dimanjakan. Saya tuh hari ini merasa wah, saya bertemu dengan Pak Ku milenial yang persis seperti yang saya tuliskan gitu ya, yang saya gambarkan bahwa gambaran desa ini ke depan akan seperti ini, ya kan, sehingga sudah gitu masyarakat desa tidak perlu lagi tadi ya kan kemana-mana, tinggal di sini kan gitu ya, dan pemanfaatan sesuai dengan tupoksi Komisi 1. BUMDes itu sudah melakukan fungsinya sebagai mini BUMN. Miniatur. Saya biasa membuat kerangka, Bu. Desa memulai dari mana, bagaimana bisa membangun desa, desa menjadi kekuatan ekonomi. Itu saya buat kerangka. Seperti saya membuat skema pemberdayaan limbah domestik itu, saya buat kerangka itu. Jadi saya tulis skemanya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu yang akan menjadi tahapan-tahapan. Kenapa tadi maggot itu terkoneksi ke pertanian? Dari maggot itu menghasilkan kompos, Bu. Ya. Jadi maggot mengeluarkan kotoran, itu kompos. Jadi ada tanah itu. Itu kompos terbaik. Dibanding kita membuat kompos dari kotoran kambing dan hewan dan sebagainya. Jadi maggotnya panen, menghasilkan uang, komposnya untuk pertanian. Bahkan bisa dijual. Gitu. Jadi terkoneksi ke pertanian sehingga saya menggalakkan minta ke UPTD Pertanian kemarin mengadakan sekolah lapangan berbasis organik. Ada demplot 2 hektar sekarang sedang digarap oleh kelompok tani, semua berbasis organik. Nah, nanti dari maggot itu semua ke sawah nanti. Harapannya bisa menjadi beras organik. Beras organik mahal, Bu. Mahal. Saya mau beli kalau sini sudah ada. Jadi hidup di desa gaji kota. Mahal. Oh, satu lagi. Tadi kan saya sudah dapat banyak informasi dari Pak Ku. Sekarang gantian. Saya sebagai inisiator Sawah Lope, ya kan, ingin menanyakan ke Pak Ku, seandainya ada rencana untuk membuat desa wisata di sini, seandainya tertarik nggak? Tertarik sekali. Nah, kalau tertarik, misalnya, kira-kira saya bisa bantu apa? Ya, saya sih yang pasti Ibu bukan pemegang uang pastinya. Ya. Ibu pemegang kebijakan yang bisa mendorong. Betul. Gitu. Jadi saya minta dibantu pengawalan. Betul. Sedang kita buatkan sketsa proposalnya. Saya ingin proposalnya berbasis digital. Jadi tidak seperti proposal pada umumnya itu bentuk tertulis. Jadi sudah tergambar akan seperti apa. Jadi sekarang sedang digarap pakai drone dan lain sebagainya sehingga menjadi peta. Jadi proposalnya nanti digital, Ibu bisa mengakses. Itu yang mungkin saya minta bantuan Ibu untuk pengawalan.
Jadi mirip-mirip desa apa namanya, desa Cikaso ya. Kalau di sana sawah lope, kalau di sini wisata sawah berbasis apa namanya, edukasi. Jadi di sana memang harus edukasi, belajar bercocok tanam. Betul. Hamparannya ada di Dusun Kaliwon, Bu. Jadi aset desa, tanah kas desa terpusat di Dusun Kaliwon di sana. Itu hamparan cukup luas di sana. Nah, itu mungkin saja dilakukan, dan planning saya di dalamnya ada pasar desa. Pasar desa saya belajar dari desa Papringan, Bu. Menarik sampai wisatawan Amerika itu berlomba-lomba datang ke sana. Apa yang membuat menarik? Karena sebetulnya kearifan lokal yang dimunculkan. Betul. Bukan mengada-ngada dengan gaya modern. Foto spot, ada gamelan, orang pakai baju adat desanya, kemudian nilai rupiahnya ditukar dengan uang yang disepakati, uang misalkan dari kayu, gitu, 100.000 itu kayak kita mau main game tuh. Betul. Ya, begitu. Karena uang itu nanti yang akan dipergunakan untuk belanja. Tukar sahnya di pasarnya itu. Kemudian para pelaku usaha yang ada di pasar itu, kalau ada yang nggak laku, nanti akan disubsidi. Disubsidi, nanti akan panitia yang akan ngatur. Gitu. Berapa persen ini yang nggak laku kita subsidi, tetap nanti akan pemerataan. Nah, dengan begitu ada pasar desa itu menjadi memperkuat perekonomian, gitu. Menarik wisatawan untuk datang. Karena wisata itu salah satu indikatornya harus ada produk. Mereka datang bukan hanya sekedar datang, harus membawa oleh-oleh kan? Betul. Ciri khas desa. Ya, betul. Oke. Baik. Nanti ini baru pertemuan pertama. Baik. Kita akan bukan akan ngobrol lagi. Mau kemana terakhir? Iya. Nanti di bulan depan ya kan. Bulan depan tinggal besok. Tinggal besok ya. Kita nanti akan paling tidak dari desa wisata dulu, ya kan. Sesuai tadi gambaran, memang sedang dibuat konsepnya, tapi mungkin kita bisa melihat, saya bisa membantu dari sisi menghadirkan akademisinya atau bagaimana ya, nanti bisa ngobrol secara bagaimana tindak lanjutnya, karena saya dengan desa Cikaso itu nggak lama, cuma sebentar dan viral, dan mudah-mudahan akan tadi BUMDesnya juga bisa. Sudah diperdeskan belum? Sudah ya. BUMDesnya akan mengelola, malah ini lebih lengkap lagi, ya kan, unit-unitnya, dan bisa menjadi desa percontohan. Amin. Harapannya itu ya. Dan saya akan nagih Pak Kuwu untuk menjadi pelatih di teman-teman. Saya pernah dipanggil Bapeda untuk jadi pembicara di hadapan para kepala desa. Saya pikir bicara soal apa? Soal SDGs itu, Bu. Soal SDGs, bagaimana desa bekerja sama dengan stakeholder lainnya. Sebetulnya simpel. Kenapa desa dituntut harus inovasi? Kalau saya memakai filosofi Raron ya, maka tugas desa membuat cahaya, karena Raron itu akan hinggap di cahaya. Ketika cahayanya mati, Raron bubar. Ya, desa salah satunya inovasi, misalkan SID ya, saya branding di semua medsos kita aktif. Jadi saya punya 2 operator non perangkat, operator desa, yang satu tim buzzer. Tim buzzer ini khusus untuk mempublikasikan soal desa, Facebook, Twitter, Instagram, website. Gitu. Satu operator desa yang mengerjakan soal aplikasi. Jadi pekerjaan perangkat tidak terganggu. Jadi kita selalu ekspos terus pemberitaan. Nah, itu yang bagian dari kita membuat cahaya. Iya. Nah, sekarang salah satu Raron yang datang tuh Ibu. Ada daya tarik gitu. Iya. Mungkin dipandang saya ada cahaya kan gitu. Saya rekomendasi beberapa kali. Nah, itu memang sampai dari Kudus datang ke sini, sampai ada apa dengan Kertayasa gitu. Dan mereka melihat dari digital. Nah, itu yang sebetulnya kewajiban saya, bisa berbagi ke teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Iya. Karena kalau ilmu disebarkan semakin bertambah manfaat ya. Salah satunya Magot. Kemudian ada satu hal yang menarik ya, mungkin di desa lain nggak ada ya, Bu ya. Soal
kebijakan yang sebetulnya itu sangat membantu masyarakat. Soal adat istiadat dan budaya. Kalau orang meninggal ada kebiasaan tahlil ya Bu ya. Ya. Tahlil itu syarat dengan apa namanya berkat ya. Ya. Berkat itu minimal harganya 50.000. 50.000 kali 200 sudah 10 juta. Ya. Belum tahlil paginya 200 bikin sudah 10 juta. Ya. Berkat saja sudah 20 juta. Ya. Kemudian pada saat hari hak kematian itu juga butuh biaya minimal 3 juta. Biaya pemakaman, kain kafan. Bagaimana dengan kondisi kemarin pandemi? Itu jutaan orang meninggal. Di sini 1 bulan saja kemarin Juni-Juli 35 orang. Bayangkan mereka sudah sakit begitu meninggal harus mengeluarkan biaya. Saya keluarkan kebijakan. Tidak ada berkat. Dan apa namanya masyarakat yang meninggal itu dibiayai oleh DKM pertama. Kemudian yang kedua, saya membuat kenceleng. Bangun gerakan sodakoh berjamaah. Jadi tiap rumah itu ada kenceleng. Itu kita kasih label sedekah berjamaah. Jadi masyarakat ada sisa uang belanja kita edukasi, silakan masukkan kenceleng 1.500. Satu dusun saja itu per bulan dipupul tuh uang dari recehan itu terkumpul 5 juta. Wow. Sebulan. Sekarang kasnya sudah hampir 17 juta. Itu yang akan membiayai pertama biaya kematian pada akhirnya, biaya kematian. Kemudian hari ke-7 masyarakat itu kita santuni atas nama masyarakat, ada uang tanda kadede. Dari masyarakat itu 500.000. Mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Wow. Nah itu yang akhirnya kebijakan itu sebetulnya lebih dari kita memberikan uang kepada masyarakat. Meringankan sekali. Tidak berlaku untuk masyarakat miskin saja. Seluruh orang kaya pun. masyarakat. Awalnya banyak penolakan. Pak Kuwu menghalangi sodakoh, katanya gitu. Saya bilang, kalau mau sodakoh itu tidak mesti ke orang yang sedang tahlil. Betul. Ke masjid, Betul. Anak yatim, ya. Kemudian kalau kita takjiah membawa beras atau memberikan uang, itu maksudnya kita menitipkan untuk bekal orang yang ditinggalkan. Bayangkan kalau di sana ada anak yatim. Betul. Membawa berkat itu sama kita memakan harta anak yatim. Iya, iya betul. Ya kan Bu ya? Sudah sedang sedih, sedang susah, secara ditinggal ya. Itu awalnya saya tadi kasusnya. Ada yang 10 juta, Masya Allah saya bilang. Saya datangi ke orang yang meninggal, yang terbaru saya datangi. Bapak meninggal sudah sakit berapa lama? Sudah hampir 6 tahun. Semua sudah terjual, tinggal rumah yang dimiliki. Pada saat meninggal, dia sudah tidak bisa lagi membiayai. Yang ada pinjam. Itu perkiraan uang 15 sampai 20 juta itu sudah pasti keluar. Nah, kemudian itulah yang menjadi dasar saya memberikan kebijakan soal menghilangkan berkat. Gitu. Ini yang sudah berjalan 1 tahun. Luar biasa Pak Kuwu. Tahu ikan lele pakai pelet ya? Itu sekarang biasanya 2 bulan ya baru panen ya. Mahal. Kalau kita bisa 15 hari panen. Ya. Karena protein tinggi. Dan rasanya luar biasa. Dan rasanya lebih enak lelenya. Lebih enak. Lebih sehat kan? Lebih sehat. Betul. Saya uji coba ke ayam, saya beli ayam sakit di Ancara. Ada 3 saya beli ayam sakit. Saya kasih magot aja. Sehat. Ayam lebih cepat. Usia 2 bulan itu dari DOC. Pami cek urang tos baris bakakak lah. Tos tiasa di bakakak. 2 bulan. Magot. Kandungan proteinnya tinggi. Selisih berapa kilo? Atau dari DOC kan baru nernak ya, baru keluar 2 bulan tuh sudah bisa dipotong, itu paling kisaran ada 1 kilo lebih, 1,5 kilo. Nyalipnya dari 3 bulanan baru ini. Ya, gitu. Nanti kalau mau beli telur maggot bisa ke sini. Insya Allah. Ini luar biasa lah. Pokoknya saya tuh merasa
baru ngeluarin tulisan mengenai ini. Saya baru berpikir desa mana ya yang bisa memberikan gambaran secara konkret. Jadi jangan saya misalnya nanti diserang, ibu mah bisa apa namanya hanya berangan-angan. Nah ternyata mah sudah 2 harinya 3 harinya menemukan desa yang bisa insya Allah mandiri secara perekonomian ya. Amin. Terus terang di Jawa Barat, Miss, Kertayasa dapat program desa cerdas berbasis digital tahun depan. Itu dari Kemendes. Oh, dari Kemendes? Kemendes, sumber pembiayaan dari PBB. Dari PBB, nah saya kan gabung ke para kepala desa se-Indonesia, Gerakan Desa Membangun. Itu yang selalu digembor-gembor tuh wilayah Jawa Tengah, Bu. Jawa Timur, saya bilang Jawa Barat mana? Iya. Nah ini memang akhirnya kembali ke keaktifan DPMD Provinsi. Informasi-informasi. Saya berusaha sendiri pada akhirnya, karena informasi dari DPMD minim. Minim. Nah ini yang kemudian, walaupun program desa cerdas ini melalui DPMD, tapi ada banyak hal program yang sebetulnya karena endingnya di desa kan. Betul. Program-program itu. Betul. Istilah saya ngajul kaditu kadieu sinergi program. Jadi samping keaktifan kepala desa mencari informasi juga memang harus ada pendukung dari dinas terkait. Betul. Jadi nanti saya berencana ya Pak Katon untuk reses saya berikutnya which is 2-3 bulan ya, 3 bulan ke depan ya. 3 bulan ke depan. Saya ingin menghadirkan sekdisnya DPM Desa Provinsi. Tapi saya nggak tahu apakah atau ada 2 paling tidak ya yang agak mirip-mirip lah ininya agar supaya tadi pelatihan program apapun yang ada di DM Desa bisa diserap oleh kubu di terutama di Kuningan gitu. Betul. Jadi saya juga miris karena banyak informasi ya, tadi minim informasi sehingga tidak optimal. Sayang kan? Sayang. Ya, yang saya tahu sih kemarin terakhir dalam anggaran itu meminta untuk pelatihan BUMDes. Nah, saya sangat concern terhadap BUMDes ini ya. Sangat concern karena ini harus ya, saya rasa sih wajib untuk BUMDes ini berperan aktif untuk perekonomian desa. Hanya kan kadang-kadang nggak ngerti atau seperti apa kan gitu. Ya. Di Kuningan itu BUMDes yang aktif desa. 70 BUMDes yang aktif ya. 60 ya. 60 bahkan lebih dari itu. 60. Itu pun ada yang oper modal. Ya, betul. Hanya laporan fiktif gitu. Jangan, yang benar-benar aktif yang memang. Nah, sebetulnya sekarang kenapa UPK dari ex-PNPM melebur harus jadi BUMDes bersama, itu dalam rangka itu. Desa dituntut harus mendirikan BUMDes. Gitu, memang harus digenjot gitu. Ya, itu dari sanalah. Jadi saya merasa bahwa pembangunan desa itu ya berawal dari BUMDes yang memang profesional. Betul. Itu aja. Sehingga ya sudah, kalau desanya maju kan tidak ada lagi yang namanya berharap ini ya kan dari pusat suntikan atau segala macam, dia bisa mandiri. Harapannya seperti itu. Iya, betul. Ya. Oke. Makasih. Di sana kekurangan, di sini berlimpah padi, misalnya di sana kekurangan, sebetulnya bisa saling betul-betul dikelola. Atau tadi ininya kuat adalah saya 2-3 hari yang lalu menulis masalah kemandirian BUMDes sebagai penopang ekonomi perekonomian desa ya, dan ternyata desa Kertayasa sudah melakukan terobosan-terobosan atau akan fungsi atau tugas BUMDes menjadi miniaturnya BUMN yang mana ditunjang juga oleh sistem IT-nya yang mumpuni. Saya berharap bahwa apa yang terjadi di sini itu menjadi parameter atau menjadi contoh di desa-desa lain di Kuningan pada khususnya atau kemungkinan di seluruh Indonesia ya. Dengan adanya kemandirian atau profesionalisme BUMDes itu seperti yang saya sampaikan atau yang saya tulis di Pikiran Rakyat beberapa 2-3 hari yang lalu itu,
mungkin dan bisa terjadi dengan kemauan dan visi misi dari kades-kadesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.